Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu lagi di kelas teori mesin 4 tak teladan. Ini video pertama kami di YouTube. Ya, tapi sebenarnya sudah ada 30-an video yang sudah kami posting. Hanya saja kami posting di Instagram Reels kami. Jika mau cek bisa kunjungi Instagram kami di Teladan Moto X. Nanti link kami cantumkan di deskripsi, oke? Untuk yang di YouTube kami konsentrasikan untuk teori-teori lebih lanjut yang lebih dalam lagi. Jadi nanti akan mencakup penjelasan secara fisika dan hitungan seperti itu ya. Oke. Di video kali ini kami akan membahas tentang bor dan stroke. Apakah itu bor? Apakah itu stroke? Secara harfiah, bor itu berarti diameter ini, diameter liner, diameter blok, diameter piston ya. Sedangkan stroke itu adalah langkah mesin ya. Jadi langkahnya kruk as itu loh. Bagaimana kruk as nanti berputarnya. Seperti itu. Jika kita mau beli motor gitu kan, di brosur-brosur motor gitu yang ada di internet, infonya motor tersebut, info produk motor tersebut yang ada di internet ataupun di flyer-flyer yang dibagikan sama salesnya di dealer itu kan ada bornya berapa, bor kali stroke sama dengan berapa kali berapa. Itu sebenarnya bor itu adalah diameter piston, stroke itu adalah langkah kruk as. Kenapa kok ditunjukkan bor dan stroke-nya? Karena di situ adalah penentu cc motor. Ya. Jadi bor dan stroke itu adalah unsur utama dalam menentukan cc motor. Cc mesin, mau mobil mau motor sama semua. Oke, pasti ada hitungan bor dan stroke-nya. Sekarang kita akan memulai dari cc-nya dulu. Apa yang dihasilkan oleh bor stroke secara umum, secara general ya. Seperti kita lihat di sini ada sebuah mesin yang ada ini blok dan juga ada pistonnya. Di dalam sini ada kruk as, gearbox dan lain sebagainya ya. Kalau misalkan sudah nonton video kami sebelumnya yang ada di Instagram tentang anatomi mesin, bagian awal-awal tuh antara bagian 1 sampai 4 itu kalau nggak salah ya. Kemarin kan dibagi. Jadi mesin utama komponen mesin utama itu titik gerak mesin utama itu ada di bawah, tengah dan atas ya. Bawah itu tempatnya kruk as ya. Jadi bawah kruk as, tengah itu piston, yang atas ini blok kop, noken as, kleber klep dan lain sebagainya. Di bawah sini mesin bawah ya istilahnya ya. Mesin bawah ini tempatnya torsi, mesin tengah ini tempatnya transisi, dan atas ini adalah tempatnya power. Oke. Ya, ulang lagi, bawah tempatnya torsi, tengah ini transisi, dan atas ini power. Nanti akan ada penjelasannya, kita konsentrasi dulu dengan bor dan stroke dulu saat ini. cc itu sebenarnya apa? cc itu adalah volume udara, volume ya, satuan volume turunan dari liter. cc itu didapatnya dari apa? Dari bor dan stroke. Bagaimana kita tahu bor dan stroke-nya? Ya dari flyer itu bisa. Tapi kalau misalkan kita mau menentukan, mau upgrade, memperbesar cc atau apa, di sini penentuannya. Di sini tempatnya cc ya. Jadi di dalam blok sini kita bisa tahu ketika posisi piston berada di titik mati bawah ya. Ini titik mati atas. Titik mati atas itu adalah posisi di mana piston berada di titik tertinggi. Titik teratasnya seperti ini ya. Nah, ini titik mati atas. Kita ambil ke titik mati bawah. Ini kan turun karena diputar ini. Magnetnya ini diputar. Kalau magnet diputar dalam kondisi terkunci seperti ini, dia akan memutar
kruk asnya juga. Ya, ini turun kurang terang ya. Nah, gini biar terang. Oke. Nah, sudah, ini titik mati bawah. Dan ini sudah di posisi terbawah ya, titik mati bawah. Ini membentuk ruang. Ruang ini yang disebut yang dihitung dalam satuan cc. Ini adalah ruang udara, ruang di mana udara bisa mengisi. Nah, itu kalau penjelasan secara harfiah tentang cc itu sendiri. Namun dalam sistem kerja mesin, dalam hal ini cc ini adalah ruang di mana piston dapat bergerak. Ya, ruang di mana piston dapat bergerak. Jadi pada dasarnya ini adalah rumus tabung ya. Ini tabung bentuknya. Blok ini liner dalam ini. Nah, ini adalah tabung. Tabung ini lingkaran dan tinggi kan yang harus diketahui. Maka dari itu berapa cc-nya? Ya tadi volume tabung ya. Volume tabung itu kita harus tahu diameter dan juga tinggi kan. Sekarang kita mau mengetahui diameternya ceritanya. Ini ketemu di angka berapa ini? 77 mili. Ya. Lalu kita cari tahu tingginya. Nah, ini tingginya nih. Ini tingginya ada di 50 mili. Ya. Jadi di sini sudah didapati bahwa langkah dan untuk diameter ada 77, langkahnya ada 50. 77 mili kali 50 mili. Lantas bagaimana kita mengetahui cc-nya dari mesin ini setelah kita mengetahui berapa diameter, berapa bornya, dan berapa langkah atau struknya. Caranya kita pakai rumus ini. Rumus cc motor 4 tak ya. Yaitu pi dibagi 4 dikali diameter pangkat 2 atau bor pangkat 2 dikali langkah terus dibagi 1000. Pi ini kita sudah tahu semua lah ya, pelajaran SD kok. Pi ini 3,14 ya. Terus D ini diameter piston atau bor, lalu L adalah tinggi langkah atau stroke, kemudian 4. Nah, kenapa dibagi 4? Karena kalau kita mau hitung rumusnya tabung itu kan kita harus ngambil jari-jari. Jari-jari itu kan setengah dari diameter. Nah, biar ngitungnya ini cepat, kita buat karena jari-jari itu kan setengahnya, berarti kan diameter dibagi 2. Berhubung ini diameternya pangkat 2, jadinya kan dibaginya 4, seperti itu. Nah, agar lebih cepat jadinya yang dibagi 4 itu pi-nya, biar lebih cepat. Oke. Jadi 4 ini adalah diameter piston, diambil dari diameter jari-jarinya itu yang di pangkat 2. Jari-jarinya itu kan piston di lingkar itu dibagi 2 kan. Diameter itu dibagi 2. Ketemu jari-jari terus dibagi 2 jadinya 4. Seperti itulah. Kalau ada yang bingung bisa komen aja, takutnya penjelasan saya kurang jelas. Oke. Nah, lalu cc ini cuma sebatas satuan volume turunan dari liter yang mencakup 1/1000 dari liter ya. Jadi ini hanya volume. Nggak usah kita terlalu lebay melihat wah ini ada 1000 cc gini. Ya itu memang jadinya mesinnya besar dan lain sebagainya apalah ya. Bukan hal istimewa karena sebenarnya penentu performanya itu ada di power dan torsi yang nanti akan ada penjelasannya sendiri. Dari rumus ini coba kalian hitung ya. Pi dibagi untuk mesin ini ya, Pi dibagi 4 ya, dikurung, terus dikalikan diameter pangkat 2 dikali L bagi 1000. Yang diameternya adalah ditulis 77, lalu langkahnya adalah tadi 50. Yuk coba kalian hitung, nanti bisa di komen ya. Nggak dapat hadiah fisiknya enggak, tapi ada ilmunya nanti buat yang belum tahu. Nah, ini bermanfaat nanti
Apalagi kalau kalian mau mengupgrade mesin, biar nggak sampai salah langkah, biar nggak ngasal hanya sebatas ngikut orang-orang kayak gini, pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu, ya biar nggak kayak gitu. Kalian harus bisa menentukan sendiri keinginan kalian, kebutuhan kalian. Jangan orang yang menentukan, oke? Ya, nanti kalau saya ketemu di komen ya. Ingat, diameternya tadi 77, langkahnya 50. Coba kalian hitung terus jawab di komen. Sekarang kita akan mengupas ini alasan dari CC ini ya. Beberapa alasan lah ya. Saya nyebutnya alasan ya. Nggak tahu kalau kalian apa. Kalau kurang jelas ya tolong ingatkan saya atau mungkin bisa tanyakan di komen. Oke. Kalau misalkan dibuat gambar jadinya seperti ini. Ini tabung ya. Yang kita hitung tadi kan volume tabung kan ya. Di sini adalah diameter piston. Ya, ini kalau dikonversikan jadi tabung ya, diibaratkan tabung ini lingkaran ini adalah diameternya piston. Lalu tingginya ini adalah tinggi langkah. Tabung ya, ruang. Nah, jadi yang dimaksud tabung yang saya tulis kasih tanda petik volume tabung ini yang dimaksud adalah ruang gerak untuk piston bergerak dari TMB ke TMA. Nah, jadi dari ini kan titik mati bawah nih ya, titik mati bawah. Nah, ruang geraknya untuk mencapai ke atas ke bawah ini seberapa? Itu yang dimaksud untuk CC itu ya. Nah, prinsipnya ini adalah ya, dalam menentukan bor dan stroke ini ada prinsipnya, jadi nggak ngasal. Perusahaan tersebut itu kan ya sudah profesor, doktor dan lain sebagainya kan, engineer-nya ya. Mereka pastinya punya alasan gitu loh, punya alasan untuk kenapa bor dan stroke-nya dibuat segitu. Nah, prinsipnya ini, stroke itu memberi jangkauan untuk berakselerasi dari kecepatan terendah menuju kecepatan tertinggi. Ya. Jadi jangkauan sejauh apa jangkauannya dia untuk berakselerasi dari kecepatan terendah ke kecepatan tertinggi. Gampangnya ya, kalau stroke itu dia tuh nanti yang menentukan seberapa cepat dia naik ke kecepatan tertinggi berdasarkan nilai power dan torsinya. Tapi intinya itu tadi, seberapa cepat dia naik, seberapa cepat kecepatannya itu naik, itu stroke. Nah, lalu bor itu memberi daya untuk kecepatan tertinggi yang dapat digapai. Jadi seberapa cepat ya, secepat apa dia bisa secepat apa kecepatan tertingginya itu, sampai sejauh mana kecepatan tercepatnya itu loh. Ya. Jadi udah lagi, stroke itu memberi jangkauan untuk sejauh mana jangkauannya untuk mencapai dari putaran terbawah, terendah menuju putaran tertinggi. Nah, itu sejauh mana. Lalu sementara itu bor itu memberi daya untuk kecepatan tertinggi yang dapat digapai. Ya, jadi seberapa jauh kecepatannya itu, seberapa banyak RPM yang bisa yang bisa digapai nantinya. Itu ditentukan dari ukurannya. Semakin besar bornya, semakin besar dayanya. Semakin besar stroke-nya, semakin besar jangkauannya. Ya, seperti itu ya. Tapi kok bisa, pertanyaan gini, jadi kok bisa ya cuma komponen gini-gini aja kok bisa menentukan? Oh jelas, ingat rumus tabung ini, melangkahnya ini loh. Nah sekarang gini ya, langkah ini ceritanya langkah ya, bagaimana ini melangkah. Kayak supit itulah ya, anggaplah ini supit gitu. Anggap ini supit, ini kan langkahnya pendek nih ya, ini maksimalnya cuma segini menggapainya, seret. Tapi kalau misalkan stroke-nya tinggi, oh ini lebih jauh lagi. Nah, dalam satu gerakan gini dia bisa seberapa jauh, mau cuma segini kah atau bisa lebih jauh lagi ya. Ya kayak gini lah, ini kan langkah sebenarnya. Kaki kita orang lari gitu makin jauh langkahnya kan makin cepat makin dia berakselerasi kan orang itu kalau lari. Makin cepat dia mencapai kecepatan tertinggi ya.
bukan kecepatan yang paling apa ya, maksudnya kecepatan puncaknya seperti itu. Nah, kalau bor ini menentukan daya, kembali lagi kenapa kok bisa seperti itu, kembali ke yang tadi awal kami ingatkan tentang berdasar video sebelumnya yang sudah kami buat di Instagram kami. Jadi ini ada torsi, ini adalah tempatnya apa, transisi. Bor ini ya mentransisi dari akselerasi menuju daya ya, menuju kecepatan tertinggi yang dibantu oleh langkah dari stroke. Ya, diingat ya. Ini mentransisi, tugasnya mentransisi dari apa? Mengirimkan, membawa. Ya, dia ini membawa transisi apa? Membawa apa? Daya tersebut menuju kecepatan tertinggi. Sementara kruk as itu yang melangkahkan. Nanti saya kasih gambarnya kruk as ya. Ya. Jadi stroke apa? Kruk as atau stroke. Ya stroke aja lah ya, biar apa tetap konsen sama pembahasan ini. Langkah atau stroke dia itu yang menjangkaunya. Dia itu yang menggapainya. Dia menjangkau menuju kecepatan tertinggi. Sementara daya atau kecepatan tertinggi tersebut itu dibawanya sama ini. Nah, dari sini prinsipnya untuk langkah dan diameter itu bor dan stroke itu adalah ini prinsipnya ya. Yaitu stroke memberi jangkauan untuk berakselerasi dari kecepatan terendah menuju kecepatan tertinggi. Lalu bor itu memberi apa? Memberi daya untuk kecepatan tertinggi yang dapat digapai. Ini mohon maaf ya, ini kayaknya salah kalimatnya, ini saya salah ya. Tepatnya gini ya, bor itu soal seberapa besar ya, seberapa banyak, seberapa besar daya yang bisa, yang mampu dia bawa, yang mampu dia transisikan, mampu dia kirimkan menuju kecepatan tertinggi yang dapat digapai. Oke. Jadi bor itu menentukan seberapa besar. Ya, bisa juga sih kalimat ini, memberi daya untuk kecepatan tertinggi yang dapat digapai. Jadi seberapa cepat itu ditentukannya sama bor. Sedangkan seberapa apa cepat menjangkaunya, nah, menjangkaunya ini seberapa cepat itu ditentukan oleh stroke. Nah, sampai sini paham ya? Jika ada yang kurang jelas bisa komen. Gambaran sedikit rincinya sedikit ya, itu seperti ini. Ini karena nggak ada kruk as, nganggur, ini kruk asnya pada digarap semua mas ini ya. Ini kan geraknya ini ya. Jadi ini muter ini. Ya, ini kan muter. Karena ini ada connecting rodnya seperti yang dijelaskan di video kami kemarin, dan juga tadi dari apa untuk kruk asnya sudah ada di video yang ada di IG itu. Cek di deskripsi untuk linknya kalau mau nonton. Ya, ini kan muter nih. Ini langkahnya seberapa? Ini langkahnya ini. Langkahnya seberapa jauh, seberapa cepat, seberapa jauh ya, seberapa jauh dia melangkahnya itu ditentukan dari titik di mana apa titik untuk connecting rodnya ini berada. Titik connecting rodnya ini berada, big end-nya lah ya, kalau apa barangnya itu big end-nya gitu loh. Ya, seberapa jauh dia melangkahnya. Lalu piston ini adalah seberapa banyak daya yang power yang bisa dia bawa, yang bisa dia transisikan menuju kecepatan tertinggi. Sampai sini paham ya? Kalau ada yang kurang paham bisa komen ya, insya Allah nanti saya jawab lah ya di komen, saya balas komennya nanti. Oke, sampai sini paham ya? Tadi prinsipnya bor dan stroke seperti itu. Kemudian kita beralih ke ini teori lebih lanjutnya. Bentar. Konfigurasi square atau konfigurasi apa volumenya ya.
konfigurasi antara bore dan stroke-nya tadi. Ya kalau istilah bule itu kalau nyebutnya kan square kan, bore stroke itu square apa-apa gitu untuk konfigurasinya. Nah, ada 3 jenis konfigurasi bore dan stroke ini ya. Kayaknya kalau bore dan stroke ini kepanjangan deh. Kita sebut aja konfigurasi dasar. Oke, konfigurasi dasar ini ada 3 jenis, yaitu over square atau over bore, kemudian square, dan terakhir under square atau over stroke. Over bore atau over square itu adalah diameter lebih besar daripada langkah. Jadi pistonnya ini lebih besar daripada langkah. Titik langkahnya kruk as. Ini titik langkah kruk as ya. Jadi ini diameter itu lebih besar dari langkah, itu namanya over bore. Kemudian square ini diameter dan langkah sama besar. Nah, terakhir under square atau over stroke, yang mana diameter lebih kecil dari langkah, seperti itu. Nah, konfigurasinya dijawab ya. Square config-nya ini ada, konfigurasi square-nya ini ada overbore, square, dan overstroke. Nah, ini besar di mana? Ayo. Nanti kalian jawab ya, kalian jawab di komen. Di video berikutnya saya spill jawabannya. Sebelum kalian jawab, saya kasih penjelasan dulu. Ini sekedar pengenalan sebelum pembahasan di video berikutnya ya, biar nggak kaget nanti. Jadi ada yang namanya power dan torsi, daya dan torsi ya, power dan torque. Power itu adalah yaitu tadi, kalau mengacu dari prinsip ini adalah power itu kan daya kan ya, tempatnya itu ada di bore, ada di diameter, ada di pistonnya. Power itu, jadi power itu adalah berdasarkan prinsip ini, power ini seberapa jauh kecepatan tertingginya, seberapa besar RPM-nya. Nah, itu tempatnya di power. Lalu torsi, itu akselerasi. Untuk akselerasinya itu butuh torsi. Nah, torsi itu seberapa jauh jangkauannya dari kecepatan terendah menuju kecepatan tertinggi. Ya, seperti itu ya. Ini mungkin ada yang mau nyatet, silakan dicatat. Ya. Atau mau screenshot silakan. Oke, atau mungkin yang ini juga mau screenshot atau dicatat dulu, monggo. Sudah ya. Nah, kalau berdasarkan itu tadi, daya itu adalah berdasarkan prinsip ini, ini masih koridor konfigurasi ya, masih koridor dalam koridor bore dan stroke. Daya itu adalah seberapa jauh kecepatan tertingginya, seberapa tinggi kecepatan tertingginya itu gitu loh, seberapa besar RPM-nya. Nah, kalau stroke itu seberapa jauh jangkauannya untuk menjangkau dari kecepatan terendah menuju kecepatan tertinggi. Ya, sampai sini paham ya? Atau mungkin ini mau dicatat dulu, bisa. Lalu di sini ada namanya reduksi dalam konfigurasi. Nulisnya sok-sokan bule pakai C tapi pakai SI, pakai konfigurasi gitu. Yang kesalahan saya, mohon maaf ya. Ada yang namanya reduksi. Reduksi ini adalah seberapa besar untuk kuatnya karakter pada mesin itu ya, antara power yang besar atau torsi yang besar, daya yang besar atau torsi yang besar, itu ditentukan oleh reduksi. Seberapa besar karakternya itu terasanya, seberapa kuat karakter dari mesin itu. Jadi konfigurasi ini juga ini menentukan karakter mesin ya, karakter performa mesin ya. Jadi gini ya, semakin besar reduksi, semakin besar potensi performa mesin berdasar titik performanya. Nah, titik performanya itu di torsi atau power. Nah,
ini nanti kalian jawab, komen di video berikutnya, nanti saya spill jawabannya. Oke. Nah, gimana kita ngitungnya? Untuk overbore itu diameter dikurangi langkah dibagi diameter dikali 100. Kenapa dikali 100? Ya, karena satuannya persen. Kalau overstroke sebaliknya, langkah dikurangi diameter dibagi langkah terus kali 100. Kalau square, langkah dikurangi diameter dibagi langkah kali 100. Kenapa kok square ini sama seperti torsi? Karena sebenarnya tidak ada yang square ya. Tidak ada yang benar-benar sama besar, itu enggak ada. Square itu pasti masih lebih besar langkah, masih lebih besar struknya. Sesedikit mungkin, sesedikitnya selisihnya ya, itu pasti masih lebih besar untuk langkah. Langkahnya itu masih lebih besar daripada diameternya. Nah, makanya dihitungnya sama seperti overstroke gitu. Ya, mungkin mau dicatat. Nanti hasil dari reduksi ini juga akan selain menentukan karakter, juga bisa menentukan performanya. Nah, penjelasan untuk penggunaan nilai reduksi ini nanti akan ada ulasannya lagi di video-video berikutnya ya. Nah, nanti ini akan urusannya juga sampai ke ukuran klep apa, terus RPM tertingginya ini di RPM berapa. Nah, itu ada. Terutama bagi yang mau melakukan tuning atau redesign mesin, modifikasi mesin ya, upgrade mesin. Ini perlu diketahui, sangat perlu diketahui. Ya. Karena ini penentu utama juga. Selain bore dan stroke-nya, ini juga penentu utama. Oke, seperti itu ya. Jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas, silahkan komen. Oke. Dari video ini, dari ulasan ini, bisa diambil kesimpulan bahwa CC itu hanya sebatas ruang gerak untuk piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas, gitu ya. Jadi hanya sebatas untuk ruang geraknya ini seberapa, itu aja. Bukan sesuatu yang sangat istimewa. Karena sebenarnya performa itu tidak melulunya dari CC. Dan karakter mesin tidak melulunya dari CC, tapi dari power atau torque, dari daya dan torsinya. Dari daya atau torsinya. Lalu meskipun ya memang power itu juga nanti ditentukan oleh CC ya, tapi nanti hitungannya masih ada lagi, nanti nggak sebatas ini aja. Jadi prinsipnya adalah stroke itu memberi jangkauan untuk berakselerasi dari kecepatan terendah menuju kecepatan tertinggi. Ya, jangkauan langkah dari kecepatan terendah menuju kecepatan tertinggi. Ya, bukan kecepatan yang tinggi berapa gitu, bukan. Tertingginya itu loh seberapa lah, dari kecepatan 0 km per jam ke berapa, itu seberapa cepat, seberapa jauh langkahnya mencapai berapa ya tertingginya, kayak gitu. Itu stroke. Kalau bore ya, itu memberi daya untuk kecepatan tertinggi yang dapat digapai. Seberapa banyak daya yang bisa dia transisikan menuju kecepatan tertinggi yang bisa dicapai. Jadi kecepatan tertingginya ini berapa yang dapat dicapai, seberapa jauh kecepatannya itu, seberapa jauh kecepatan tertingginya. Nah, itu ditentukannya sama bore. Oke, karena dia mentransisikan. Ingat ya, diameternya ini prinsipnya semakin besar, berarti kan makin besar yang bisa dia bawa powernya. Kalau makin kecil kan berarti makin kecil power atau daya yang bisa dia bawa. Nah, kalau langkah, semakin tinggi langkahnya kan semakin jauh jangkauannya itu untuk menuju kecepatan tertinggi, semakin cepat gitu loh jangkauannya itu. Ya kayak gini lah ya. Nah ini kan dikit banget. Nah ini cepat langkahnya jauh kayak gini. Kalau cuma segini aja. Nah ini kalau ini sejauh mana ini jangkauannya. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Kalau belum paham bisa komen, atau mungkin nanti saya jawabnya melalui
komen balik atau mungkin video berikutnya ya. Oke, sampai sini dulu. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas dan mohon maaf jika tulisan saya ini belepotan seperti ini ya, mohon maaf ya. Atau mungkin ada apa yang perlu ditanyakan, bisalah komen gitu. Pasti saya jawab, entah itu dalam bentuk video saya komen balik atau mungkin bisa saya jawabnya melalui video berikutnya ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak, semoga panjenengan semua terbantu, semoga kita bisa sama-sama belajar untuk mengupgrade diri, mengembangkan diri, dan semoga kita sama-sama bisa lebih bijak dalam menghadapi mesin, terutama ketika mau mengupgrade mesin atau meredesain mesin ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat selalu, dan thank you.